Ribuan tahun lalu ketika Cina masih kerajaan, kaisar membentuk sekelompok orang pemburu harta karun bernama Mo Jin Xiaowei untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan nekat membongkar makam-makam kuno demi harta karun. Lelaki ini melemparkan batu untuk memicu jebakan. Sebagai pemburu harta karun, di tempat-tempat keramat kelompok Mo Jin memiliki aturan. Sebelum membuka makam, mereka harus menyalakan lilin dan pergi sebelum lilin padam atau mereka mendapatkan malapetaka. Lokasi harta karun biasanya banyak sekali pancingan sebagai jebakan. Beruntung lelaki ini terselamatkan. Mereka bersiap membuka pintu. Ternyata jenazah makam kali ini masih awet. Lilin mulai meredup, tanda bahaya mulai mendekat. Namun salah satu dari mereka tidak mau pulang dengan tangan kosong. Sebut saja Hubei tetap nekat membuka penutup wajah jenazah itu dan tiba-tiba beberapa tahun kemudian, Hubei membubarkan Mo Jin Xiaowei dan bersama Wang mereka berada di New York untuk menjual barang-barang antik. Hubei merasa kompas ajaibnya memberikan tanda bahaya. Benar saja wanita yang mereka tawari adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Mereka mencoba kabur. Beruntung Hubei bertemu dengan rekannya dulu yang bernama Shirley dan berhasil kabur. Wang merasa hidupnya kini tidak sesuai dengan prinsip Mo Jin Xiaowei yang mencari harta karun. Hubei dan Shirley nampaknya memiliki masalah percintaan yang belum selesai. Wang masih ingin menjadi Mo Jin, namun Hubei ingin mengubah hidupnya, bahkan membuang jimat pemberian gurunya. Di sebuah pinggiran kota, sebut saja Peng sedang menawari kolektor benda antik. Lalu Wang datang yang dianggap sebagai legenda pencari harta karun. Sebut saja Mark dan Yoko ingin memperkerjakan mereka di bawah perintah Nyonya Ying untuk mencari sebuah harta karun. Wang awalnya tidak mau dan bilang kalau Mo Jin sudah dibubarkan dan tidak tertarik dengan uang walaupun dibayar dengan jutaan dolar. Namun Wang terdiam setelah melihat benda yang harus mereka cari. Esok paginya, Shirley datang memberikan sebuah paket untuk Hubei. Paket itu berisikan rekaman video Wang yang kembali mencari harta karun yang bernama bunga Equinox. Bunga itu pernah disebutkan oleh Ding, seseorang dari masa lalu mereka berdua. Lalu Hubei menceritakan tentang Ding. 20 tahun lalu, Hubei dan Wang berada di pedalaman Mongolia bersama tim mencari makam seseorang ratu yang bernama Ratu Ago. Ding Sitian adalah teman dari Wang dan Hubei. Dia cantik, pintar nyanyi, dan lelaki normal pasti suka. Tiba-tiba truk yang membawa mereka terpelosok cukup dalam di sebuah parit. Mereka harus turun. Kemudian mereka dikagetkan dengan bayangan-bayangan yang sedang berdiri. Mereka bersiap menyerang. Ternyata bayangan itu adalah patung. Salah satu tetua mengingatkan untuk tidak mendekati patung-patung itu, dan dia mulai melakukan pemujaan. Tempat ini adalah pembuangan hidup dan mati alias tempat keramat. Kompas Fingxiu milik Hubei juga tidak stabil di tempat itu. Sudah tahu keramat, salah satu dari mereka ingin merusak patung-patung kuno itu sebagai bentuk perlawanan kekuatan feodalisme. Hubei sempat melarangnya, namun yang lain tetap nekat merobohkan patung-patung itu. Mereka menganggap itu adalah sebuah kemenangan. Kemudian seekor serangga hinggap di leher seseorang. Mereka kemudian menghancurkan semua patung yang ada. Wang merasa ada yang tidak beres dan terdengar sesuatu bergerak dari dalam tanah. Benar saja, jutaan serangga pemakan manusia muncul dan langsung menyerang mereka semua. Dalam hitungan detik saja, serangga-serangga itu melumat satu persatu manusia yang ada di sana dan hanya menyisakan tulang belulangnya saja.
Kemudian Wang menemukan sebuah lubang untuk berlindung. Mereka yang selamat berhasil menghindar hukuman tempat keramat itu. Banyak rekan-rekan mereka yang sudah gugur. Wang menemukan jalan lain. Bangunan di sana sudah tua dan mudah roboh. Kemungkinan tempat itu adalah pangkalan bawah tanah tentara Jepang. Tempat itu terlihat sudah lama ditinggalkan, namun masih banyak bahan peledak, sehingga Hubei memerintahkan untuk mematikan obor. Hubei dan Wang mencoba menyalakan generator. Lalu mereka dikagetkan dengan banyaknya mayat yang tercecer di sana. Mereka adalah tentara Jepang yang sudah gugur. Mereka menemukan patung Dewi Cina yang mereka cari. Hubei dan Wang mengajak pergi, namun sebut saja Yan Yan nekat mengajak lainnya untuk mencari harta karun. Lalu Ding menemukan sebuah simbol, yaitu bunga equinox. Legenda yang beredar, simbol itu berhubungan dengan hidup dan mati. Yang lain kemudian bersiap untuk menghancurkan patung yang tersisa dan gak takut kena welek. Ini orang-orang gimana ya? Kayaknya lebih pintar keledai deh daripada Yan Yan. Tiba-tiba Hubei melihat cahaya aneh yang menyilaukan mata dan membudekkan telinga. Namun hal aneh terjadi ketika mereka membuka mata. Mayat-mayat yang sudah mati hidup kembali dan mulai menyerang mereka. Hubei dan Wang mencoba melakukan perlawanan. Tiba-tiba salah satu dari mereka memicu ledakan dinamit dan terjadilah keadaan yang berbahaya mengharuskan Hubei CS pergi dari tempat itu. Namun hanya Wang dan Hubei saja yang selamat. Setelah 20 tahun, tumben sekali Wang mengungkit tentang Ding dan harus kembali mengingatnya. Shirley tidak percaya soal mayat-mayat yang bisa bangkit kembali dan menyerang mereka. Mungkin ada penjelasan secara ilmiah seperti halusinasi dari gas LPG atau oksigen yang meningkat secara drastis. Namun Hubei merasa itu sangat nyata, bahkan teman-temannya saja mati di hadapannya. Lalu mau tidak mau Hubei harus membantu Wang dan Shirley siap membantunya. Wang dan Peng sudah berada di lokasi untuk melancarkan pencariannya. Bahkan Nyonya Ying menyewa 200 mil persegi wilayah itu untuk melakukan pencarian makam itu. Wang mencoba mencari lubang ke dalam pangkalan bawah tanah Jepang, namun sudah hampir beduk Wang belum menemukannya. Lalu Yoko mengancam akan mencabut gigi Peng setiap kali Wang salah. Kemudian Wang tiba-tiba teringat lokasi pintu masuknya. Di tempat lain, Hubei dan Shirley sudah di area lokasi. Shirley sudah checking kelompok yang menyewa Wang, bukan pencari harta karun biasa, karena lebih cocok disebut sekte pemujaan dibandingkan perusahaan. Dan Ying dianggap sebagai dukun, bahkan disembah seperti dewi, dan pencariannya bunga equinox sebagai syarat untuk membuka gerbang ke dunia lain untuk membawa orang mati hidup kembali. Karena begadang nonton karambol, supir itu mabuk dan mengalami kecelakaan. Wang mencoba meledakannya dan kali ini Wang benar. Di tempat lain, Hubei harus melanjutkan perjalanannya sendirian karena hanya ada satu kuda. Namun Shirley melihat motor nganggur dan setelah beli bensin eceran, Shirley langsung menyusulnya. Wang dan lainnya mencoba masuk ke lubang dan Wang masih memakai alat-alat kuno. Sedangkan Ying dengan So Yes langsung menggunakan derek disusul oleh Peng. Mereka berhasil membuka akses makam. Tiba-tiba
Wang menjelaskan itu alami saat lukisan kuno bereaksi dengan udara. Mereka kemudian masuk lebih dalam dan menemukan patung kuda di sebuah bagua yang tiap lorongnya dijaga oleh patung-patung hewan yang berbeda. Yoko melihat sebuah lencana yang sama dengan kepunyaan Ying. Lalu dengan sok jago, Mark mengambilnya. Tiba-tiba saja tempat itu bereaksi. Lebu itu atau debunya mengenai Mark dan dua orang lainnya. Tiba-tiba saja Mark dengan orang-orang yang terkena debu batuk-batuk seperti keselak sendal swallow. Ternyata debu itu beracun dan dengan cepat menjalar ke seluruh tubuh dan hanya dengan sentuhan saja bisa langsung menular ke yang lain. Sebagai guru dan panutan yang baik, Ying jelas menolongnya dan memerintah Yoko untuk COD dengan Tuhan. Wang yang mendengar kegaduhan jelas kaget betapa kejamnya sekte itu. Ternyata dengan ditonyo dengan pisau tak cukup membunuhnya. Mark kembali bangkit dan menjadi zombie. Dari sini terinspirasilah game Zombie versus Plant. Mereka yang terinfeksi mulai menyerang dan hanya dengan sentuhan itu membuat infeksi lainnya. Wang mencoba kabur namun jalan bagua itu seperti labirin. Yoko mencoba melindungi Ying. Racun itu membuat yang terkena menjadi zombie. Lalu Wang menyumpal mulut zombie dengan kaki kambing. Ternyata itu berhasil menenangkannya. Namun Wang tersudut. Beruntung Hubei dan Shirley datang menolongnya. Tiba-tiba bom meledak dan jalan masuk tertutup reruntuhan. Akhirnya mereka terjebak di sana. Shirley menduga gua menggambarkan Shio sesuai kepala hewan. Namun menurut Hubei bukan, karena hanya ada 8, bukan 12. Itu adalah bagua. Hubei mengajak Wang pergi namun kontrak sudah ditandatangani. Peng ngoceh, dengan tim ini mereka pasti akan menemukan barang yang dicari, jadi bayarannya harus meningkat. Shirley skeptis dengan Ying yang sok baik namun membunuh demi tujuannya tercapai. Hubei mengundurkan diri dari misi, namun Yoko bilang kalau mereka pencari harta karun munafik. Lalu Shirley bilang kalau Ying adalah penipu yang menganggap dirinya dewa karena matanya yang beda atau selen. Karena Peng banyak sekali bacot, Ying melakukan tim Ying menemukan sebuah jembatan. Karena Ying menggunakan cara kotor, Hubei akan menunjukkan Wu Jin Xiewei yang sesungguhnya dan memakai jimat pemberian mbahnya. Jembatan itu terlihat rapuh, namun mereka berhasil melewatinya. Lalu mereka menemukan banyak sekali jembatan yang saling terhubung. Orang-orang Ying mencoba melewatinya. Tiba-tiba saja api mulai menyala dan membakarnya hingga kosong. Shirley mencoba melempar gelang. Gesekannya ternyata membuat percikan api. Jembatan itu menyala ketika ada gesekan walaupun itu sepele. Hubei menanyakan keputusan Ying. Apa benar dia ingin disate? Ying dengan santuy, oke gasken lah. Hubei menyadari kalau jaringan jembatan juga terbuat seperti bagua. Lalu kemudian dia mencari jembatan yang tidak memiliki fosfor. Hubei mulai bergerak diikuti Ying dan cecunguknya. Pinteran sekali ini, nggak mau kebakar duluan ya. Mereka sampai di titik aman. Lalu Ying menyuruh Yoko untuk mengambil sebuah lencana lagi, dan jelas itu membawa malapetaka. Tiba-tiba patung menyala dan api menyebar ke seluruh area. Api juga merobohkan titik-titik penghubung jembatan.
Hubei dan lainnya berhasil sampai di titik aman dan alhamdulillah Ying dan lainnya nampak terjebak. Hubei kemudian melanjutkan perjalanannya. Namun sayang sekali Ying sudah menyiapkan mantel api. Mereka sampai di lokasi selanjutnya di bawah danau vulkanik. Wang masih belum move on dan ingin menemukan bunga Equinox untuk Ding. Di masa lalu ternyata Wang diam-diam menyukai Ding, bahkan menulis puisi untuk Ding dan rela memberikan pin bintang untuk Wang, yaitu pin prestasi pekerja terbaik lintas alam, agar diajari cara menggombal yang baik sesuai dengan aturan Tatang Sutarman. Namun diam-diam Hubei malah memberikan pin itu agar Ding tersepona. Dan tidak sesuai harapan, Wang kaget karena pin miliknya malah dipakai oleh Ding. Wang sempat marah, namun karena rasa sukanya dan melihat Ding bahagia, dia juga bahagia. Tiap malam Wang teringat Ding dan permintaannya tentang bunga Equinox. Wang mengingatkan kematian Ding. Kejadian 20 tahun lalu, mereka mencoba melarikan diri dari ledakan dan berhasil menaiki lift. Namun Ding terpelosok dan Ding menyadari kalau lift terhenti. Lalu Ding mencoba melepaskan kayu yang mengganjal. Api kemudian semakin besar dan Ding mencoba melompat meraih tangan Hubei. Wang dan Hubei selamat namun tidak dengan Ding. Ding melakukan itu semua untuk menyelamatkan mereka berdua. Maka dari itu Wang tetap nekat akan menemukan bunga Equinox atas nama persahabatan. Akhirnya Hubei mau membantunya. Keputusan Hubei membuat Shirley marah. Lalu Hubei dan Wang hanya pergi berdua. Tiba-tiba saja Hubei mengikat Wang karena akan membahayakan nyawa mereka jika pencariannya dilanjutkan. Tiba-tiba kompas Fingsu berputar-putar, namun rusak karena diinjak oleh Wang. Ying dan cecunguknya datang, lalu terjadilah perkelahian antara mereka. Namun Yoko masih bukan tandingan Hubei yang pernah juara pencaksilat ketika SD dan mendapat sedikit bantuan dari Wang. Tiba-tiba Ying datang dan menyandera Shirley. Wang baru tahu ternyata Shirley pernah tidur dengan Hubei, dan bukan Hubei yang memaksa namun Shirley yang memulainya. Ya gimana lagi ya, udah nafsu ya. Ying memaksa mereka harus menemukan bunga Equinox, namun kompas sakti milik Hubei rusak sehingga Hubei membuat kompas alami dengan tubuhnya dan Shirley. Karena tubuh manusia juga bisa merasakan arus listrik dan melacak lokasi makam Ratu Augo. Sementara itu Wang dan Peng mencoba melepaskan ikatan mereka, namun tidak disengaja Wang dan Peng malah menemukan pintu masuk ke lokasi makam. Kini mereka persis di bawah danau vulkanik. Bunga Equinox dipercaya mampu membawa yang mati menjadi hidup. Bunga Equinox mekar setiap kali matahari bersatu dengan bulan, dan pada saat itu gerbang akhirat terbuka. Itu akan membahayakan keseimbangan Ying dan Yang. Namun Nyonya Ying ini tetap memaksanya. Mereka menemukan makam yang tertutup oleh sebuah peti berbentuk kubah. Lalu lencana Ying yang sudah dikumpulkan ternyata adalah kunci untuk membuka peti itu. Seperti biasa Hubei menyalakan lilin dan memulai ritual Mojin Xiuwei. Masing-masing dari mereka memasukkan lencana dan terjadilah di dalamnya terdapat mayat yang sedang memegang lempengan hitam yang merupakan bunga Equinox yang dipercaya merupakan meteor. Tiba-tiba pijakan Hubei dan lainnya runtuh. Shirley jatuh. Lalu Hubei melakukan
Hubei menyadari ternyata lokasi saat ini berada di atas kejadian 20 tahun lalu bersama Ding. Menurut legenda, bunga equinox mekar waktu Yingxi atau sekitar jam 5 pagi, dan kejadian 20 tahun lalu juga sekitar pagi hari, karena setelah mereka berhasil keluar dari pangkalan, matahari kemudian terbit. Kemudian tiba-tiba terjadi kilauan sinar misterius, dan itu membuat prajurit-prajurit yang mati hidup kembali. Mereka terlambat, cahaya keluar dari bunga dan terpantulkan kristal yang berada di atasnya. Seketika keadaan berada di gerbang neraka dan semua mayat hidup kembali, termasuk cecunguknya Ying, yaitu Mak yang meminta bantuan kepada Ying. Ying mengaku kalau dia tidak bisa sihir dan Ying ternyata memiliki tumor otak, sehingga Ying membutuhkan bunga equinox untuk menyelamatkan hidupnya. Ini kayak boneka Chucky ya. Lalu Yoko terbunuh oleh mayat hidup. Hubei berencana menghancurkan bunga equinox, namun terjadi dia seakan bertemu dengan Ding kembali di sebuah padang rumput dan menemukan bunga equinox yang menurut legenda itu menghidupkan orang mati. Lalu Hubei menyadari kalau lencana Ding terbalik, kemudian Ding pergi. Hubei bertemu dengan refleksi Ding. Dia meyakinkan diri kalau itu adalah ilusi yang datang dari penyesalan masa lalunya. Jadilah tiba-tiba saja Wang merebut bunga itu. Wang juga mulai berhalusinasi dan melihat Ding kembali. Namun ternyata dia adalah Hubei. Hubei bilang semua yang dilihatnya adalah obsesi. Lalu Hubei menghancurkan bunga equinox itu. Tiba-tiba saja semua mayat hancur dan semua ilusi terserap oleh bunga equinox dan kemudian hancur. Ying masih bersikuku ingin mendapatkan bunga itu dan akhirnya dia menyusul Yoko ke alam baka. Lokasi di sana tidak stabil dan mulai runtuh. Di atas danau, si gundul berlari, ketakutan karena air danau tiba-tiba menyusut dan air yang berada di danau memenuhi ruangan yang berada di bawahnya. Untuk menyelamatkan diri, Hubei dan lainnya masuk ke peti mayat. Rencana itu berhasil menyelamatkan mereka dari tekanan air yang begitu banyak dan sangat cepat. Sampailah mereka berada di atas permukaan dan di bawah persis danau vulkanik. Namun mereka terjebak dan untuk menyelamatkan mereka semua, Hubei harus mengorbankan diri, memaksa Shirley masuk ke dalam peti. Lalu Hubei mencoba memecahkan batuan yang berada di atasnya dan membuat Hubei jatuh ke dasar danau karena tersedot oleh aliran air yang sangat kuat. Rencana Hubei berhasil menyelamatkan yang lainnya. Wang mendapati Shirley sendirian. Lalu Wang nekat menyelam untuk mencari Hubei. Tiba-tiba saja Shirley dikagetkan oleh seseorang, ternyata dia adalah Hubei. Hubei selamat agar film bisa berakhir bahagia. Di momen yang penuh rahmat, hidayah dan inayah, Hubei melamar Shirley dan mereka berakhir hidup bahagia sesuai harapan penonton. Dari film ini kita belajar, bayang-bayang masa lalu seringkali menghantui kehidupan seseorang. Namun banyak orang tidak menyadari kalau mereka hidup di masa kini, bukan di masa lalu. Masa lalu kita bisa melihatnya namun tidak bisa
menggapainya. Masa depan kita tidak bisa melihatnya, namun kita bisa menjalaninya. Dan hal yang paling penting adalah masa kini. Jadi jangan sedih gara-gara mantan yang sudah meninggalkanmu, karena itu masa lalu. Tapi kalau diajak balikan lagi ya hayulah. Oke, kali ini cukup sampai di sini ya. Adios.